Ada sebagian orang yang apa namanya, yang kurang piknik, saudara. Kurang piknik, ngajinya kurang jauh. Kadang-kadang ngeritik, lu apa tuh zikir? Hu. Dikritik tuh. Bahkan kadang-kadang di antara kita juga dalam hati ada yang bertanyakan tuh zikir apa tuh? Hu. Zikir apa tuh? Hu itu dhamir, kata pengganti. Artinya apa? Dia. Dia di sini maksudnya siapa? Allah. Dari mana beb dalilnya Allah disebut huwa? Mandhumah daripada al-aqidatul awam tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita udah sampai kepada sifatnya Allah Ta'ala as-sama' wal basar. Ini kita agak lama bahas di sifat wajib karena memang kalau kita lihat kitab-kitab tauhid itu ya paling panjang di sifat-sifat Allah. Bahkan ada sebagian kitab tauhid itu isi sifat Allah doang, ada sebagian. Jadi memang paling panjang pembahasan ulama ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu. Nah, karena tujuan kita belajar ilmu ini untuk mengenal apa yang wajib, apa yang jaiz, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Nah, kita udah sampai ke sifat yang ke-11, 12, sama' dan basar. 11 dan 12, sama' dan basar. Apa? Ente catatan terakhir ente apa? 9 kayaknya terlambat, kejauhan tuh. Oh 9. 9 ilim. Naam. Kemarin berarti qudrat iradah. Ahsantum, barakallahu fiik. Berarti perhatian, bagus. Ana lagi ngetes tadi, siapa yang masih ingat pelajaran terakhir? Ahsantum, barakallahu fiikum. Padahal ananya ngeles, ananya lupa juga padahal. Naam. Al-ilm, kita sampai ke sifat Allah Subhanahu wa taala ilm. Yaitu Allah Maha mengetahui. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya. Sifat ilm ini merupakan pengetahuannya Allah, ini merupakan pengetahuan yang bersifat qadim, tidak ada permulaan. Kalau kita kan tadinya enggak tahu, kemudian kita baru tahu, berarti baru enggak pengetahuan kita? Baru. Kalau Allah enggak. Pengetahuan Allah itu qadim, memang dari alam azali tanpa ada permulaan, tidak ada satu hal pun yang sama bagi Allah. Qadim bukan sesuatu yang baru yang Allah ketahui. Bahkan Allah ya mengetahui apa yang sudah lampau bagi kita, bukan bagi Allah ya. Dan yang sedang kita alami dan yang belum kita alami. Yang belum terjadi Allah tahu semuanya. Karena sifat ilmu, sifat pengetahuannya Allah bersifat qadim, bukan baru. Memang dari awal, dari alam azal tanpa permulaan Allah sudah maha mengetahui. Bahkan semua ini tidak ada yang terjadi kecuali sepengetahuannya Allah Subhanahu. Qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat ini merupakan sifat yang qaimah. Sifat yang berdiri, sifat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya, dengan sifat ini Allah Subhanahu mengetahui segala sesuatu. Allah yudrik, Allah mengetahui segala sesuatu. Habib, dari mana kita tahu Allah maha mengetahui? Dari dalil akli, dari dalil nakli. Selalu kita bahas tuh. Dari dalil akli, dari dalil dalil aklinya, dalil naklinya banyak di Al-Quran. Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Allah berfirman menyifati dirinya sendiri. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, apapun. Kulli syai', semua tanpa pengecualian. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya, artinya enggak ada yang samar bagi Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui. Allah punya kunci-kunci hal-hal yang gaib yang enggak nampak, semua ada pada Allah. Allah mengetahui, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Hal-hal yang enggak diketahui kecuali Allah ada. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di lautan, apa yang di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin dalam Al-Quran. Illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Nggak ada satupun di Al-Quran, ya Allah berkatakan di Al-Quran, nggak ada satupun daun yang berguguran. Nah, saya mau tanya, kira-kira sedunia dalam sehari daun yang berguguran banyak atau tidak? Jangankan sedunia, satu halaman aja kita kadang nyapuinnya pegel, saudara. Betul nggak? Ini Allah bilang, wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada yang gugur dari waraqatin, dari yang namanya daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Bahkan tidak ada satu biji pun di tengah kegelapan bumi, tidak ada yang kering atau yang basah, kecuali semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Bahkan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Intabih. Dan kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allahu Akbar. Hatta lintasan-lintasan hati kita Allah tahu. Lintasan hati kita Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan kami lebih dekat kepada hamba daripada uratnya sendiri, urat nadinya. Kami lebih dekat kepada hamba daripada urat nadinya sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Yang bagi kita belum terjadi, bagi kita udah terjadi, bagi kita saat ini sedang terjadi. Semua, tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah. Maka kadang-kadang timbul pertanyaan gini, Habib, kalau begitu mau ngapain kita doa, Habib? Karena Allah udah tahu yang kita kepengen apa. Allah udah tahu yang kita butuh apa. Allah udah tahu yang kita kepengen apa. Mau ngapain kita doa lagi, Beb? Tahu udah pasti Allah akan tahu. Lintasan hati kita Allah udah tahu. Yang kita kepengenin dalam hati Allah tahu. Buat apa kita doa? Yang kita butuh Allah lebih tahu. Ya betul memang. Apa yang kita butuh, apa yang kita pengen, semuanya Allah sudah tahu. Allah maha tahu. Tapi Imam Al-Haddad, Allah dengan indahnya Imam Haddad mengatakan apa? Qad kafani ilmu rabbi, ilm, syuf ilm. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata Imam Haddad dalam salah satu gosidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebetulnya Tuhanku yang maha mengetahui, ilmu Tuhanku tuh udah cukup. Udah gak butuh lagi dengan permintaanku, Tuhanku udah tahu. Udah gak butuh lagi dengan ikhtiar usahaku, Tuhanku udah tahu. Apa yang terjadi, apa yang terlintas, tidak ada lintasan hati sedikit pun dalam hatiku kecuali Allah tahu. Maka pengetahuan Allah itu sudah cukup. Tanpa aku minta pun, tanpa aku usaha pun Allah udah tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tapi wahai Imam Haddad, kenapa kita tetap doa? Kenapa kita tetap menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya di bait berikutnya, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Akan tetapi doa yang aku panjatkan, munajat yang selalu aku dengungkan, tidak lain dan tidak bukan untuk ngasih tahu Allah, bukan. Bukan supaya Allah tahu, bukan Allah udah tahu. Tapi itu semua syahidun li biftiqari. Sebagai saksi bahwasanya aku adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai saksi penghambaan kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad, falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna fagri wattirari. Kata Imam Al-Haddad, falihada sirri ad'u, maka dengan rahasia inilah aku selalu memohon kepada Allah. Karena aku pengen jadi hamba yang selalu butuh kepada Tuhannya. Dan aku pengen doaku jadi saksi bahwasanya aku selalu butuh, fakir ilallah. Maka falihada sirri ad'u, dengan sir inilah aku memohon munajat kepada Allah. Fiyasari wa asari, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, aku terus munajat. Kalau yang cuma karena butuhnya doang, dia sedih, dia minta, lagi senang lupa sama Allah. Tapi orang seperti Imam Al-Haddad enggak, aku
doa ini supaya menunjukkan rasa butuhku kepada Allah. Maka doa itu aku panjatkan baik dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang. Ana abdun sara fakhri dhimna faqri wattirari. Andai kata kebutuhan fakir itu adalah aib, itu kalau sesama makhluk. Makhluk fakir butuh kepada uang, butuh kepada sama makhluk, itu aib. Tapi kata Imam Haddad, aku adalah seorang hamba. Sara fakhri. Kebanggaanku ada di balik apa? Dhimna faqri wattirari. Kebanggaanku ada di balik rasa fakirku kepada Allah. Aku bangga menjadi hamba yang fakir kepada Allah. Aku bangga menjadi hamba yang selalu merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Habib kalau ada pertanyaan, ngapain kita doa lagi? Allah udah tahu. Ya, Allah udah tahu. Tapi doanya kamu kepada Allah, satu, selain tanda sinyal dari Allah bahwasanya engkau akan diberikan tanda. Kalau ente berarti udah doa terus-terusan tuh berarti tanda ente bakal dikasih. Anda udah pernah jelaskan tuh di pertemuan sebelumnya. Betul atau tidak? Anda udah jelaskan. Nah, yang kedua, itu sebagai tanda betapa fakirnya kamu di hadapan Allah Subhanahu. Walaupun sebagian ulama kalau doa seperti doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, lihat doanya Syekh Abu Bakar bin Salim ngelepas. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'mana kulla khaif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha. Ya Allah, Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir. Duhai Allah yang enggak butuh lagi penjelasan. Duhai Allah yang enggak butuh lagi penyampaian. Hajatuna ilaika kathir. Hajat kami banyak ya Allah. Wa anta alam biha wa khabir. Engkau lebih tahu hajat kami ya Allah. Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim lagi menonjolkan sisi maha mengetahuinya Allah Subhanahu. Di Imam Al-Haddad yang tadi pembahasannya beliau lagi menonjolkan sisi fakernya beliau kepada Allah Subhanahu. Masing-masing semua ada di dalam naungan iman kepada Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Jadi ada sebagian ulama begitu. Makanya kadang-kadang ada guru kami nasihatin begini. Kita minta pertolongan Allah. Kita minta pertolongan Allah jangan maksa harus dengan cara ente. Kadang kalau ente permintaan ente enggak Allah gobul sesuai dengan yang ente minta, ente merasa enggak digobul. Enggak. Allah lebih tahu bagaimana ente mendapatkan pertolongan. Allah akan menolongmu dengan caranya bukan dengan caramu. Paham? Tugas kamu minta. Tugas kamu berusaha. Tapi kamu gak punya hak buat ngatur-ngatur Allah. Nanti cara Allah nolong bagaimana? Biar keajaiban, ajaib kudratillah, keajaiban kudrah Allah. Allah lebih a'lam, Allah khabir. Allah maha tahu bagaimana menolong hamba-hamba yang sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Faham? Itu dalil aklinya, dalil naklinya. Ayat-ayat itu banyak di Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan Allah maha mengetahui. Dalil aklinya apa? Ya gampang. Dalil aklinya kebodohan itu aib. Kebodohan itu aib. Ketidaktahuan itu aib. Kekurangan. Sedangkan Allah suci dari segala kekurangan. Berarti Allah mustahil punya sifat bodoh. Jelas atau tidak? Berarti Allah wajib punya sifat mengetahui. Itu dalil aklinya. Kebodohan kan kekurangan, aib. Al-jahl kekurangan, aib. Mustahil Allah punya kekurangan. Berarti Allah mustahil punya sifat jahal. Kalau Allah mustahil punya sifat jahal, tidak tahu, berarti Allah wajib maha mengetahui. Faham? Jelas? Nah. Ikhwan, kalau kita ini ada beberapa sifat. Setelah maha mengetahui ada haya. Haya anda gak perlu bahas panjang lebar. Ya Allah punya sifat haya yang ke-10. Allah punya sifat hidup. Allah maha hidup. Ya, sifat ini kehidupan Allah itu sifatnya qadim tanpa permulaan. Kalau hidupnya kita ada permulaan gak? Ada. Kalau hidupnya Allah tanpa permulaan. La awwala lahu. Allah itu selalu sifat-sifatnya semua sifatun qadimatun. Sifat yang qadim tanpa permulaan. Beda dengan hidupnya kita.
qadimatun bidzatihi ta'ala. Tusahhihu lahul ittisaf bil qudra wal irada wal ilm was sama wal basar wal kalam falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu sifat. Nah, sifat hidup ini kenapa wajib? Karena Allah punya sifat qudrah, Allah punya sifat irada, Allah punya sifat sama, basar, kalam, ilm. Andai kata Allah tidak hidup, mungkin nggak zat yang tidak hidup punya sifat-sifat ini? Nggak mungkin. Sifat-sifat ini hanya ada pada zat yang hidup. Sedangkan sifat-sifat ini ada pada Allah. Berarti Allah maha hidup. Jelas atau tidak? Sebenarnya ini sifat yang paling mendasar. Hidup ini mendasar. Setelah wujud, ya hayy. Sifat hidup itu hayah. Sifat hidup bagi Allah itu sangat-sangat mendasar. Otomatis. Ya, udah nggak perlu anda bahas panjang lebar. Di Al-Quran Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hayy, yang maha hidup. Alladzi la yamut. Yang hidupnya itu tanpa ada kematian, tanpa ada akhir. Wa huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Allah itu hidup. Wa huwal hayy, Allah maha hidup. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu. Syuf, ini kadang-kadang ada yang suka ngeritik, ini intermezzo sedikit nih. Kami Muhammad Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, waliduna wa syekhuna rahimahullah rahmatul abrar. Beliau istiqomah ngamalin zikrul jalalahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, zikrul jalalahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu biasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah 5 kali. Allah 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 25 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lagi berapa kali? 3 kali lagi. Kemudian di nuskhahnya Habib Ali bin Hasan di Al-Ghirtas, kemudian di Tajul Arasnya Habib Ali bin Husain Al-Attas ada tambahan hu 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 hu. Ada sebagian orang yang apa namanya, yang kurang piknik, saudara. Kurang piknik, ngajinya kurang jauh. Kadang-kadang ngeritik, lu apa tuh zikir? Hu ha hu ha hu ha hu. Dikritik tuh. Bahkan kadang-kadang di antara kita juga dalam hati ada yang bertanyakan tuh zikir apa tuh? Hu 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 hu. Zikir apa tuh? Hu itu dhamir, kata pengganti. Artinya apa? Dia. Dia di sini maksudnya siapa? Allah. Lu dari mana beb dalilnya Allah disebut huwa? Tuh lihat di Al-Quran. Huwal hayyu la ilaha illa hu. Hu di sini siapa? Allah. Al-Quran nyebut. Kenapa kita nggak boleh zikir dengan hu? Al-Quran nyebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allahu la ilaha illa huwa. Huwa hu. Huwa hu. Karena diwakafkan jadi bacanya hu. Hu di sini berarti siapa? Berarti zikir hu ada dalilnya nggak? Dicontohkan nggak dalam Al-Quran? Contohkan. Huwa di sini maksudnya adalah cara istighfar dalam hatinya bagaimana ketika zikir hu dia. Dialah Allah yang memberikan aku kehidupan. Dialah Allah yang bisa membahagiakanku dunia akhirat. Dialah Allah yang maha sempurna. Dialah Allah yang maha besar. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, Allah, Allah. Adahu. Jelas atau tidak? Faham? Intermezzo sedikit tuh. Berarti yang bilang zikir hu itu bid'ah, ngawur enggak? Ngaco atau tidak? Nah, jangan sembarangan ngebita-bitain. Ada di Al-Quran contohnya. Hu, apa salahnya? Ketika dia nyebut dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kan gak dipakai buat zikir. Anggap aja ente lagi baca Quran diulang-ulang, selesai. Anggap ente baca Quran ada kata-kata yang ente ulang-ulang di Al-Quran. Boleh gak ngulang-ulang kata di Al-Quran? Boleh. Gak ada masalah ketika ente lagi baca Quran, ente khusyuk di satu kata. Diulang-ulang, gak masalah. Itu dicontohkan oleh sebagian salafun saleh. Ketika baca ada ayat yang diulang-ulang, ayat itu karena dia khusyuk di ayat itu. Semalaman sholatnya 1 ayat doang. Karena tadabbur di ayat tersebut. Ada. Anggap ente gak mau nganggap, kon gak ada sahabat sama Nabi gak baca zikir itu. Anggap ente lagi baca Quran. Ini udah selesai. Gak usah ribet-ribet. Paham atau tidak? Nah. Itu. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha hidup. Nah, jadi tadi apa? Yang pertama ilim. Allah itu maha mengetahui. Kemudian Allah maha hidup. Kemudian as-sam'u wal basar. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nah, punya sifat maha mendengar, maha melihat. Tapi sama, sifatani gadibatani qaimatani bidzatihi ta'ala.
Sifat mendengar melihat Allah tuh qadim, bukan kayak kita baru. Kalau kita dulunya ketika janin nggak bisa ngelihat, tahu-tahu Allah kasih bisa ngelihat, bisa dengar. Berarti baru nggak pendengaran kita? Sebelum kita diciptakan ada nggak pendengaran kita? Nggak ada. Hadis pendengaran kita manusia, tapi pendengaran Allah qadim, sama seperti zat Allah. Tidak ada permulaan. Mustahil bagi Allah permulaan. Yankashifu bihimal mawjud. Dengan sifat mendengar dan sifat melihatnya Allah, maka terungkaplah segala hal yang ada ini. Bahkan di sini fallahu sami'un. Allah mendengar, kata Abuya. Yasma'u kulla syai'in. Allah mendengar segala sesuatu. Hatta innahu yasma'u dabiban namlati sauda ala sakhratil malsa fil lailatil dhalma. Allahu akbar. Sampai-sampai penglihatan Allah ini saking Allah mencakup segala sesuatu penglihatan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan pendengaran Allah SWT mendengar dabib. Dabib ini kalau ada semut jalan. Ada semut jalan. Jalannya itu semut. Apa wa ma min dabbatin dabib. Dabib dabba yadubu, melata. Melatanya semut di malam hari di semut hitam. Melata di malam hari di atas batu yang licin di malam yang gelap gulita. Itu suara melatanya Allah dengar, semutnya Allah lihat, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. Enggak ada batasannya. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastawi'u kulla mudrakat. Allah lihat segala sesuatu. Enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beb, bagaimana cara Allah dengar, cara Allah ngelihat? Jangan tanya cara. Anda udah dengar, udah dijelaskan tuh di awal. Bicara ilmu tauhid, jangan tanya yang jelas. Laisa kamislihi syai'un, nggak sama dengan makhluk. Caranya wallahu, jangan tanya cara. Kalau bicara Allah, otak ente nggak sampai. Ente mendeteksi diri ente aja otak ente belum sampai, bagaimana mendeteksi zat Allah? Jangan tanya cara. Akan tetapi tadi yakini Allah maha mendengar, maha melihat. Kenapa? Karena dalil akli. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah maha mendengar, maha melihat. Jelas atau tidak? Dan yang kedua, dalil aklinya apa? Karena buta itu kekurangan atau bukan? Kekurangan. Allah maha sempurna enggak? Boleh enggak ada kekurangan pada Allah? Enggak boleh. Berarti kalau buta itu kekurangan sedangkan Allah enggak boleh ada kekurangan, berarti mustahil enggak Allah buta? Berarti wajib enggak Allah maha melihat? Wajib. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Allah maha mendengar. Yang namanya tuli itu kekurangan atau bukan? Kekurangan. Allah boleh enggak ada kekurangan? Nggak boleh Allah ada kekurangan. Mustahil Allah ada kekurangan. Berarti mustahil nggak Allah tuli? Mustahil. Berarti wajib nggak Allah maha mendengar? Wajib. Itu dalil aklinya. Jelas atau tidak? Faham? Nah, syuf. Bicara soal ilm sami' basir. Nah sekarang kita bicara soal bagaimana perenungan terhadap sifat-sifat Allah. Kita nih kalau belajar sifat 20, kalau cuma sekedar mahamin teori doang gampang. Tapi yang lebih penting dari itu, kita mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Pengetahuan kita terhadap ini tercermin dalam keseharian kita. Nah kita ini sekarang udah tahu nih Allah punya sifat alim, Allah punya sifat ilim, mengetahui. Allah cuma punya sifat sama mendengar, Allah punya sifat basar, melihat. Nggak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah. Nggak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan Allah. Nggak ada sedikit pun yang luput dari pendengaran Allah. Maka kalau kita udah tahu ini harus tercermin dalam kehidupan kita. Harus tercermin. Kamu udah tahu Allah maha mengetahui. Jangan langgar perintah Allah. Betapa ngeledeknya kita sama Allah ketika kita tahu Allah maha mengetahui. Tapi kita langgar sengaja. Padahal kita yakin. Karena kalau Anda ragu Allah mengetahui atau tidak, kufur itu, lain cerita udah. Ada yang ragu Allah mengetahui? Jawab yang jujur, ada nggak yang ragu di sini kalau Allah maha mengetahui?
Kok ragu-ragu jawabnya? Di ruangan ini ada yang ragu Allah Maha mengetahui? Yakin Allah Maha mengetahui? Kalau Allah yakin Allah Maha mengetahui, kenapa ente masih berani ngelanggar Allah? Padahal ente tahu, Allah itu tahu yang kita lakukan. Yakin Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha mendengar? Yakin semua perbuatan kita dilihat oleh Allah? Yakin semua pendengaran kita, ucapan kita didengar oleh Allah? Kenapa kok masih bertingkah yang bikin Allah murka? Makanya sebagian ulama mengatakan, ulama fikih itu membagi dosa, ada dosa kabirah, ada saghirah. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi ulama tasawuf bilang, kalau ngelihat maha pengampunannya Allah, nggak ada dosa yang besar. Karena Allah maha pengampun. Tapi kalau di sisi ilmu tauhidnya, kalau kita melihat maha mengetahuinya Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, dan siapa yang kita sedang langgar, nggak ada dosa yang kecil, saudara. Karena kalau kita lagi berbuat dosa, seolah-olah kita ngeledek, ya Rob, Engkau melihatku ya Rob, sekarang aku melanggar perintahmu ya Allah. Ya Rob, Engkau mendengarku, tapi tetap aku langgar perintahmu ya Rob. Aku terobos laranganmu ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau maha mengetahui ya Rob, tapi hamba gak peduli ya Allah. Walaupun Engkau murka, tetap hamba terjang ya Allah. Seolah-olah mengatakan seperti itu, saudara. Ente punya anak. Wallahu munazzahun 'anil tashbih. Allah gak bisa disamain dengan makhluk. Tapi ini analogi, pendekatan akal. Ente punya anak. Anak ente ngelanggar perintah ente di belakang ente. Kesel apa enggak? Kesel. Tapi kalau anak ente sengaja ngeledek, ngelanggar perintah ente di depan ente. Lebih kesel atau tidak? Oh, ini kurang ajar, lo kurang ajar lo. Udah tahu gua gak demen. Lu sengaja terang-terangin lah kelakuin di depan gua. Ngamuk luar biasa. Bahasa betul sundelan memang lo. Wah. Jangan begitu. Doa omongan orang tua jadi doa. Tapi artinya lebih, ya Allah, murid kita ngelanggar aturan kita di belakang kita kesel. Tapi murid ngelanggar aturan di depan kita sengaja lebih terang-terangan, nantang namanya itu. Nunjukin kurang ajar. Sengaja dia. Saudara, nggak ada yang nggak nampak bagi Allah, nggak ada yang nggak terlihat bagi Allah, nggak ada yang Allah nggak dengar. Siapapun, apapun yang kita ucapkan, maka kalau kita betul-betul meresapi sifat Allah ini, ilim, hayat, sama', Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kalau betul-betul kita resapi ini ayat, maka ini akan mengantarkan kita kepada ihsan. Ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, kalau kau belum melihat Allah, fa innahu yarak, sadarilah engkau dilihat oleh Allah. Ini tujuan kita belajar tauhid ini nih. Sadari engkau dilihat oleh Allah. Sehingga kalau kau sadar dilihat oleh Allah, jangan coba-coba ngelanggar apa yang Allah gak suka, yang Allah murka, kita terjang. Jangan suka, jangan coba-coba yang Allah murka kita lakukan. Karena Allah ngelihat. Na'udzubillah min. Makanya sebetulnya ini kalau kita renungi udah cukup. Tapi sebagian salafun saleh, tadi saya bahas di pol tangan, Anda bahas tadi itu. Pembahasannya subhanallah berkaitan, subhanallah. Sebagian salafun saleh itu anak-anaknya diajarkan zikir dari kecil. Apa zikirnya? Berkaitan dengan sifat-sifat ini. Allah nadhiri, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah garibun minni. Dari kecil anaknya. Padahal itu anak belum ada dosa. Diajarkan apa? Untuk zikir Allah syahidi. Sambil direnungin, Allah itu melihatku, Allah menyaksikanku, Allah nadhiri, Allah melihatku, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah garibun minni, Allah dekat dariku. Sehingga begitu tuh anak tumbuh, gak berani dia mau dosa. Bagaimana mau berbuat dosa orang yang sadar dia sedang dilihat oleh Allah. Bagaimana mau berucap ucapan yang dosa orang yang sadar dia ucapannya didengar oleh Allah. Jelas? Faham? Renungi ikhwan.
Renungi ayat ini. Pahami baik-baik. Hanya sebagian ulama ngajarkan, kalau saya tidak salah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngajarkan itu, kalau kita lagi mendapat dorongan untuk bermaksiat, dorongan syahwat yang luar biasa untuk kita ngelakuin maksiat. Bagaimana caranya supaya dorongan syahwat yang luar biasa untuk maksiat itu bisa hilang? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, nengok ke atas, kemudian katakan Allah sampai napas kita habis. Sambil ingat Allah maha mengetahui, Allah maha ngelihat, Allah maha dengar. Masih berani ente ngelanjutin. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Faham? Maka ayo sama-sama kita renungkan sifat Allah ini. Sifat Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Maka kalau kita betul-betul terapkan dalam keseharian kita, kita akan jadi orang yang terkontrol, yadhbit nafsah. Orang yang bisa ngontrol dirinya karena dia sadar sepenuhnya dia di bawah kontrol Allah Subhanahu. Kenapa orang terjadi segala macam kebejatan, kemaksiatan, kemunkaran? Karena dia nggak bisa ngontrol dirinya. Kenapa dia nggak bisa ngontrol dirinya? Karena dia lupa dirinya di bawah kontrol Allah. Kalau kita terus tanamkan dalam hati kita perasaan bahwasanya kita di bawah kontrol Allah, muraqabatullah, kita ini dikontrol sama Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, maka nggak berani kita melangkah untuk melakukan yang demikian. Makanya ada satu murid disayang betul sama gurunya. Murid-murid yang lain ngiri, mungkin ente pernah dengar nih cerita. Murid-murid yang lain ngiri, ada satu murid disayang sama gurunya. Murid-murid yang lain ngiri, kenapa kok nih murid disayang banget sama guru? Guru pilih kasih nih, kenapa kok kita disayang? Ada yang protes, guru kenapa kok guru kelihatannya pilih kasih sama si fulan? Disayang bener ti fulan, perlakuan guru kepada fulan beda, nggak sama dengan kami. Ente mau tahu kenapa anda lebih sayang sama dia? Iya guru. Ya udah, dikumpulin semua murid. Sekarang anda punya tugas buat ente semua. Apa tugasnya? Tugasnya ente semua masing-masing ambil ayam. Ente sembelih tuh ayam di tempat yang tidak ada satupun yang melihat. Tidak ada satupun yang melihat. Siap semuanya. Masing-masing bawa ayam. Setelah sekian lama mulai berdatangan murid-murid. Bagaimana? Ente udah jalanin tugas, udah guru. Ente nyembelih di mana? Di kamar guru, nggak ada yang lihat. Ente nyembelih di mana? Oh di bawah kolong tanah guru, mungkin di terowongan bagaimana nggak paham dah. Di goa guru, begini guru. Masing-masing nih udah bilang, saya udah guru, nggak ada yang lihat guru, nggak ada yang lihat, yakin nggak ada guru. Terakhir datang nih murid yang kesayangan gurunya. Masih bawa ayam, masih hidup ayamnya. Dia datang bawa ayam, masih hidup. Kamu gimana? Berhasil? Saya gagal guru. Kenapa kamu gagal? Ayamnya masih hidup itu. Iya guru. Guru kan tadi mengatakan sembelih di tempat nggak ada yang ngeliat. Saya udah keliling kemana tempat. Saya nggak berhasil nemuin tempat yang saya nggak dilihat oleh Allah. Manusia emang nggak ngeliat. Kan guru bilangnya bukan tempat yang nggak dilihat orang. Tempat tidak ada yang melihat. Saya udah nyari kemana aja gak ada tempat yang dilihat oleh Allah. Langsung tuh guru. Ente sekarang tahu kan kenapa anda sayang sama dia? Tahu udah sekarang kan kenapa anda begitu sayang sama dia? Belajar sama dia. Dia punya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita udah tanemin di diri kita, ya Allah, nikmat. Saya ngomong begini ini bukan berarti saya sok suci, enggak. Saya masih belajar sampai sekarang. Saya manusia. Saya punya hawa nafsu. Terkadang namanya manusia saya khilaf, saya berbuat dosa. Ketika dosa itu berarti kita lalai dari muraqabatullah. Di situ tugas kita buat mujahadah. Buat ngelawan. Karena kalau kita hidup tanpa muraqabatullah, hidup kita cuma nurutin hawa nafsu doang. Kalau cuma nurutin hawa nafsu doang apa bedanya kita sama binatang saudara. Itu di barat kenapa orang hidup kayak binatang. Laki kawin sama laki, perempuan sama perempuan. Kumpul kebo seenaknya saudara. Jadi tren, kumpul kebo jadi tren. Jadi tren dengan bangga. Itu Cristiano Ronaldo. Sampai sekarang belum kawin sama bininya. Anak udah 3. Dengan bangga. Walaupun main bolanya keren sih. Bangga. Kayak binatang saudara.
manusia seenaknya ngikutin hawa nafsu. Ibarat telanjang seenaknya, homo lesbi seenaknya. Bahkan ada yang kawin sama binatang, saudara. Kenapa? Nurutin hawa nafsu. Hawa nafsu kok diturutin gak ada habisnya. Kenapa nurutin hawa nafsu? Gak ada muraqabah, gak ada iman. Kalau kita ada iman, ada muraqabah, apa yang kita lakukan Allah lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sedikit aja kebaikan, Allah lihat dan Allah balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang amal sedikit aja keburukan, Allah lihat dan Allah balas. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Segala kekurangan kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita muraqabah. Allah tanamkan dalam hati kita ihsan. Menjadi hamba yang betul-betul tidak lalai. Selalu sadar dimanapun, kapanpun dia dilihat oleh Allah. Dia di dalam cakupan ilmunya Allah. Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Sehingga tidak berbuat kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak melakukan apa yang Allah larang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tolong kita untuk melawan hawa nafsu kita. Allah tolong kita untuk melawan syaitan kita. Mudah-mudahan kita termasuk jadi hamba-hamba yang mengedepankan Allah di atas segalanya. Yang mengedepankan Rasulullah di atas segalanya. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la tajal ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna ainal yaqin wa ilmal yaqin wa haqqal yaqin. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Haqiqna bihaqaiqiha. Haqiqna bihaqaiqiha. Haqiqna bihaqaiqiha. Waj'alna min khawasi ahliha. Wa alzimna tara'iqaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, dan di sisi lain juga tadi ada yang sedikit Anda lupa. Di sisi lain kalau kita tanamkan di hati kita akan menumbuhkan perasaan ikhlas. Enggak peduli gue amal, mau fulan enggak lihat, mau fulan enggak hargain, mau fulan ngina gue, enggak peduli. Yang penting Allah lihat amalannya, Allah dengar apa yang Anda ucapkan, Allah mengetahui apa yang Anda amal, itu yang penting. Sabodo teing, masa bodoh. Bodoh amat. Kalau bahasa Jawa Timurnya preketek. Gue enggak peduli urusan orang, yang penting Allah. Ana Abdullah, bukan Abdu fulan o fulan. Aku ini hambanya Allah. Yang penting bagaimana Allah, bukanlah fulan wala allan. Jadi di sisi lain tadi menimbulkan rasa muraqabah dalam hati kita, di sisi lain juga menumbuhkan rasa ikhlas dalam hati kita agar beramal hanya untuk Allah subhanahu. Nggak pengen dilihat makhluk, karena udah cukup. Kalau dilihat Allah mau dilihat siapa lagi? Apa artinya pandangan orang kalau udah dipandang sama Allah? Allah udah pandang dengan pandangan ridho. Apa artinya pandangan orang? Bisa apa itu orang? Jelas atau tidak? Nah.